Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita tentang how corporation raise venture capital and issue securities. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah korporasi atau perusahaan memperoleh modal dalam bentuk venture capital ataupun dalam bentuk penerbitan sebuah sekuritas, ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yaitu memahami bagaimana venture capital sebuah perusahaan dirancang ya sehingga nanti memperoleh kesepakatan ya. Kemudian memahami bagaimana perusahaan melakukan initial public offering atau IPO dan biaya apa saja yang mungkin muncul pada saat melakukan penawaran atau proses IPO tadi. Kemudian mengetahui apa saja peranan ya ataupun yang terlibat ketika mendirikan perusahaan dan menawarkan dalam bentuk penawaran umum atau dalam bentuk private placement ya. Dan ini sering juga berlaku ya pada saat kita misalnya melakukan initial public offering atau IPO. Selanjutnya menjelaskan peranan dari underwriter pada saat melakukan penerbitan atau isu sebuah sekuritas. Dan yang terakhir adalah menjelaskan persyaratan proses right issue. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada sesi pertemuan ini. Kemudian outline-nya, kita akan membahas 4 topik, yaitu venture capital, initial public offering, structure of public issues, kemudian types of offerings. Ya. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang baru dirintis dan membutuhkan modal, ya, tentu mereka mempertimbangkan sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih murah. Nah, oleh karena itu, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memiliki progres yang bagus, ya, menawarkan kepemilikan perusahaan melalui skema IPO atau Initial Public Offering. Nah, dalam skema ini tentu keterlibatan masyarakat atau publik akan membantu dalam mengembangkan perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan atau modal kerja. Namun penerbitan sekuritas adalah proses yang kompleks. Oleh karena itu perlu dipahami oleh pemodal ataupun pemilik perusahaan agar nantinya memperoleh manfaat yang saling menguntungkan, baik untuk pemilik perusahaan ataupun investor. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara venture capital dengan penerbitan sekuritas ya melalui skema IPO? Untuk venture capital itu cenderung uang yang diinvestasikan untuk membiayai perusahaan baru, ya. Jadi skalanya masih tergolong kecil. Jadi venture capital itu menyediakan pembiayaan bagi entrepreneur agar usaha mereka bisa bertumbuh. Sedangkan untuk penerbitan sekuritas, ya, sekuritas yaitu perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaannya, ya. Jadi perbedaannya di situ. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kedua sumber pembiayaan ini berlaku untuk satu perusahaan? Tentu boleh jawabannya. Jadi misalnya perusahaan yang baru dirintis dengan modal pembiayaan, skema pembiayaan dalam bentuk venture capital, kemudian terus berkembang hingga memutuskan untuk melakukan IPO, yaitu menerbitkan sekuritas. Nah, tentu pemilik modal yang sebelumnya dalam bentuk venture capital itu masih mempunyai kepemilikan di perusahaan tersebut. Hingga nanti dialokasikan kira-kira berapa persen yang akan dialokasikan atau ditawarkan dalam bentuk IPO. Nah, apa saja yang diperlukan untuk memperoleh venture capital? Nah, berikut adalah tahapannya. Tahapan yang pertama adalah mempersiapkan bisnis plan, di mana bisnis plan ini terdiri dari deskripsi produk perusahaan, market yang seperti apa, metode produksi yang seperti apa, kemudian resource yang dibutuhkan apa saja untuk berhasil, ya. Jadi diperlukan bisnis plan terlebih dahulu, kemudian kita tawarkan kepada investor yang mau menyuntik dana dalam bentuk venture capital, ya. Kemudian kita akan mendapatkan pembiayaan tahap pertama. Kemudian selanjutnya akan mendapatkan pembiayaan pada tahap selanjutnya. Biasanya untuk venture capital ini dia jangka pendek. Misalnya pada saat kita menawarkan proposal dalam bentuk business plan, nah mereka akan memberikan ataupun menginjek dana tahap pertama. Kemudian kita akan diminta targetnya apa.
Ya, misalnya kita dikasih waktu 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ke depan, target kita apa? Kemudian dibiayai untuk 3 bulan ke depan. Nah, nanti akan direview apakah target kita tercapai 3 bulan ke depan atau tidak. Nah, hasil review ini nanti yang menentukan untuk pembiayaan selanjutnya. Nah, apakah nanti akan dilanjutkan pembiayaannya untuk mencapai target selanjutnya atau tidak. Nah, prosesnya seperti itu untuk venture capital. Nah, oleh karena itu, untuk venture capital ini bentuknya adalah pembiayaan bertahap. Jadi sangat jarang untuk modal ventura itu dicarikan dalam jumlah yang cukup besar sekali pembayaran, tetapi dibayarkan secara bertahap. Nah, bagaimana kepemilikan dari modal venture capital ya? Nah, misalkan ya, perusahaan memperoleh venture capital ya dengan cara membeli 1 juta kepemilikan, yaitu 1 juta lembar saham dengan harga $1 untuk setiap lembarnya. Di mana untuk 1 juta lembar saham tersebut merupakan 50% dari total kepemilikan di perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari perusahaan tersebut? Nah, untuk mencari ataupun menghitung nilai perusahaan adalah kita membagikan jumlah lembar saham ya tadi 1 juta lembar ya dengan harga $1 sehingga kepemilikan dalam bentuk venture capital adalah $1 juta dibagikan dengan total akumulasi kepemilikan dari 1 juta lembar tadi yaitu 50%. Kita bagikan jadi total nilai perusahaan adalah $2 juta. Nah, ada 3 jenis venture investor ya, yaitu yang pertama adalah angel investor. Nah, untuk tipikal investor ini pada umumnya membiayai perusahaan pada tahap paling awal ya. Jadi misalnya perusahaannya masih sangat awal dirintis ya. Kemudian ada dalam bentuk jenisnya corporate ventures, yaitu perusahaan yang menawarkan bantuan ya, bantuan pembiayaan tentunya untuk membiayai perusahaan yang mungkin juga masuk kategori baru tetapi dianggap menjanjikan ya, memiliki ataupun daya tarik yang mungkin memiliki prospek yang bagus ke depannya. Nah, biasanya untuk corporate ventures ini kita bisa melihat misalnya adalah MT Group ya. Mereka saat ini gencar melihat perusahaan-perusahaan startup. Mereka berasumsi ataupun berpendapat setelah melakukan evaluasi tentunya mereka melihat bahwa ini memiliki ataupun jenis startup ini memiliki prospek yang bagus ke depannya sehingga mereka menyuntikkan pembiayaan dalam bentuk venture capital. Kemudian yang terakhir adalah private equity investing. Nah, ini biasanya investor menawarkan dana ya, skema pembiayaan kepada perusahaan yang tidak diperdagangkan di bursa ya. Misalnya kalau kita melihat sekarang ada Gojek ya, itu sistemnya adalah private equity investing atau bisa juga konsepnya adalah corporate ventures ya. Kalau dia misalnya perorangan atau misalnya dia punya misalnya yayasan ataupun sumber perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, masuknya adalah kategorinya adalah private equity. Nah, pada umumnya untuk venture kapitalis ya ataupun misalnya investor yang menginvestasikan ataupun menginjek dana dalam bentuk ventura, itu biasanya mereka tidak pasif ya. Jadi mereka misalnya mengalokasikan dana ataupun menginjek dana ke perusahaan startup, kemudian mereka diam gitu. Tidak. Jadi mereka melihat perkembangan perusahaan tersebut. Nah, apa yang mereka berikan selain pembiayaan? Tentu mereka juga akan memberikan tim khusus misalnya. Misalnya menawarkan beberapa tenaga tambahan ya yang nanti akan memandu perusahaan tersebut sehingga bisa mencapai target yang disepakati tentunya. Ya, jadi ada win-win solution antara misalnya investor dengan si perusahaan yang masuk kategori startup tadi. Karena biasanya memang untuk tipe pembiayaan seperti ini masuknya adalah untuk perusahaan startup. Ketika perusahaan membutuhkan atau menginginkan lebih banyak modal ya, ataupun modal misalnya yang sudah disetorkan ataupun diinjek oleh private investor, maka alternatif atau opsi yang mereka bisa ambil adalah skema pembiayaan melalui IPO. Skema IPO ini merupakan penawaran saham, ya, saham perusahaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Ada dua macam skema IPO, yaitu primary offering dan secondary offering. Primary offering adalah di mana saham baru yang ditawarkan ataupun yang dijual kepada masyarakat sehingga
akan memperoleh nanti pembiayaan baru perusahaan. Kemudian secondary offering merupakan opsi bagi perusahaan, misalnya perusahaan membutuhkan tambahan dana baru ataupun lebih banyak gitu ya. Jadi mereka menerbitkan saham baru kemudian ditawarkan kembali kepada masyarakat. Atau bisa saja skemanya misalnya untuk secondary offering, pemilik perusahaan ingin menjual misalnya sebagian kepemilikan sahamnya kepada masyarakat. Jadi itu adalah untuk secondary offering. Apa saja manfaat bagi perusahaan jika memilih skema IPO? Yaitu yang pertama, memperoleh modal baru, ya. Kemudian, harga saham merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Kemudian, informasi yang diperoleh lebih luas dan diversifikasi dari sumber pembiayaan dan mengurangi biaya pinjaman. Nah, kita tahu bahwa IPO ini adalah menawarkan saham ataupun dalam bentuk ekuitas, di mana kalau kita tahu ekuitas itu merupakan sumber pembiayaan yang lebih murah jika dibandingkan dengan liability atau yang bersumber dari utang, ya. Nah, bagaimana tahapan untuk menerbitkan saham baru berupa saham sekuritas, ya? Di sini adalah new public security. Yang pertama adalah melakukan registrasi. Untuk tahapan registrasi ini yang perlu disetorkan adalah prospektus. Nah, prospektus ini adalah berisi ringkasan formal terkait informasi tentang perusahaan. Nah, di informasi tersebut nanti akan dijelaskan kira-kira bagaimana perusahaan berjalan saat ini. Kira-kira prospeknya ke depan seperti apa. Dan tidak lupa bahwa di prospektus ini juga dicantumkan bagaimana laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah memilih underwriter atau penjamin emisi. Nah, ini biasanya adalah perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas tersebut nanti yang akan melakukan penawaran kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah menentukan harga penerbitan, ya. Kemudian nanti ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ini tadi tahapan awal di mana perusahaan harus menyiapkan prospektur, kemudian melakukan registrasi, ya, pada SEC, ya, Securities and Exchange Commission, ya, sebelum nanti ditawarkan ataupun dijual berupa saham baru kepada masyarakat. Underwriter atau penjamin emisi nanti akan melakukan ukuran kira-kira bagaimana minat dari investor terhadap perusahaan tersebut atau keinginan untuk membeli saham perusahaan tersebut yang akan melakukan proses IPO. Jika dinilai cukup minat dari masyarakat, maka underwriters akan menerbitkan saham kemudian menawarkannya kepada masyarakat atau investor. Nah, pada umumnya underwriter akan menetapkan harga pada kondisi underprice ataupun di bawah harga sebenarnya atau harga nilai dari sekuritasnya. Berikut adalah alur dari proses IPO, yaitu yang pertama, underwriter akan memberikan saran kepada perusahaan terkait proses, ya, untuk IPO. Kemudian underwriter akan menyerahkan sejumlah dana, ya, berdasarkan jumlah saham yang akan ditawarkan. Kemudian perusahaan akan menyediakan sejumlah saham berdasarkan jumlah yang dibayarkan oleh underwriter. Kemudian underwriter akan menawarkan sejumlah saham tersebut kepada investor dan investor akan membayarkan sesuai dengan jumlah yang dibeli kepada underwriter. Nah, selanjutnya akan dilakukan pencatatan di bursa. Nah, ini underwriter di mana adalah sebuah perusahaan yang akan membeli sekuritas yang diterbitkan oleh ataupun dari sebuah perusahaan, kemudian akan menjual kembali ke publik atau masyarakat, ya. Underwriters atau penjamin emisi memiliki 3 peranan, yaitu memberikan advice ataupun saran kepada perusahaan terkait prosedur untuk proses IPO dan proses keuangan, ya. Jadi tadi untuk registrasi ya diperlukan prospektus. Nah, nanti akan diberikan advice terkait kondisi keuangan yang bagus seperti apa. Misalnya kondisi utang perusahaan sebaiknya seperti apa. Apakah mengurangi jumlah utang kemudian
memperbesar bobot dari saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Jadi nanti akan diberikan advice oleh underwriter ataupun penjamin emisi. Kemudian underwriter akan membeli saham perusahaan dan menjualnya kembali saham tersebut ke masyarakat atau publik ya. Jadi tugas underwriter tidak hanya membantu perusahaan pada proses IPO, tetapi juga mereka akan tetap dibutuhkan sebagai penjamin emisi jika sewaktu-waktu misalnya perusahaan menambah sejumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat atau menerbitkan saham baru untuk dijual ataupun ditawarkan kepada masyarakat. Underwriter spread ya. Jadi spread ini merupakan perbedaan antara harga penawaran umum dan harga yang dibayarkan oleh penjamin emisi atau underwriter. Sebagai contoh, asumsi perusahaan penerbit ya mengeluarkan 1 juta dolar untuk menjual 3 juta lembar saham dengan harga 40 dolar setiap lembarnya kepada underwriter ataupun penjamin emisi. Kemudian penjamin emisi menjual saham tersebut dengan harga 43 dolar per lembarnya kepada investor. Nah, berapakah spread dari kesepakatan ini? Untuk mencarinya, kita tadi diinfokan untuk jumlah lembar sahamnya adalah 3 juta lembar. Kemudian harga yang disepakati ya antara perusahaan penerbit dengan underwriter atau penjamin emisi adalah 40 dolar. Kemudian underwriter atau penjamin emisi itu menjual 43 dolar setiap lembarnya kepada masyarakat, sehingga spreadnya adalah 3 juta lembar saham dikalikan dengan selisihnya, selisih antara harga jual oleh underwriter atau penjamin emisi kepada investor dengan harga yang disepakati antara underwriter dengan perusahaan penerbit. Ya. Jadi 3 juta dikalikan dengan 3 dolar sehingga spreadnya adalah 9 juta dolar. Ada dua hal yang harus disepakati oleh perusahaan dengan underwriter ya yang harus disepakati. Yaitu yang pertama adalah firm commitment, di mana penjamin emisi ya membeli sekuritas dari perusahaan dan kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat atau publik. Kemudian yang kedua adalah best effort commitment. Nah, di sini penjamin emisi itu setuju untuk menjual ya sebanyak saham yang diterbitkan. Kemudian tidak ada garansi ataupun jaminan bahwa sejumlah saham tersebut akan laku terjual ya. Jadi ada dua hal ini yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, nah berapa banyak yang akan diterima oleh perusahaan? Arrangement-nya adalah firm commitment underwriting, di mana underwriter akan membeli sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan dan menjualnya kembali ke publik atau masyarakat. Nah, di mana jumlah saham ya yang akan ditawarkan adalah 250.000 lembar ya. Kemudian harganya yang akan ditawarkan ke masyarakat adalah 40 dolar dengan spread underwriting-nya adalah 10% ya. Dan 10% ini sudah termasuk ke dalam sejumlah yang akan dibayarkan oleh underwriter atau penjamin emisi. Nah, selain itu, perusahaan juga membayar 600.000 dolar sebagai biaya legalitas, ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung biaya ataupun tadi diinformasikan harga yang ditawarkan ke masyarakat atau ke publik adalah 40 dolar. Kemudian total yang dibayarkan ke penerbit untuk satu lembar sahamnya adalah 40 dolar dibagi dengan 1 plus 0,1 ya, di mana tadi 10%-nya sudah termasuk terhadap harga yang akan ditawarkan oleh ataupun yang dibayarkan oleh underwriter atau penjamin emisi. Ya, jadi 40 dibagi dengan 1,1 sehingga yang dibayarkan kepada penerbit adalah atau perusahaan adalah 36,36 dolar per lembarnya. Tadi yang ditawarkan ataupun yang dibayarkan oleh publik adalah 40 dolar per lembarnya, sehingga ada spread sebesar 3,64 dolar per lembarnya. Sehingga total ya net yang akan dibayarkan kepada perusahaan penerbit adalah 250.000 lembar saham ya dikalikan dengan harganya, harga yang dibayarkan oleh underwriter atau penjamin emisi kepada perusahaan yaitu 36,36 dolar sehingga totalnya adalah 9.090.000 dolar.
dikurangi dengan biaya legalitas adalah $16.000, sehingga total yang dibayarkan oleh underwriter atau penjamin emisi kepada perusahaan penerbit adalah $8.490.000. Penetapan harga yang masuk kategori murah pada saat IPO atau disebut istilahnya underpricing. Underpricing merupakan menerbitkan sekuritas dengan harga penawaran yang ditetapkan di bawah nilai sekuritas yang sebenarnya. Sebagai contoh misalnya, asumsikan penerbit mengeluarkan $1 juta untuk menjual 3 juta lembar dengan harga $40 per lembarnya. Ini yang dibayarkan oleh penjamin emisi kepada perusahaan penerbit. Nah, kemudian underwriter menjual saham tersebut kepada masyarakat dengan harga $43 setiap lembarnya. Nah, tetapi di akhir transaksi perdagangan pada hari pertama, harga saham ditutup ataupun naik menjadi $70 per lembarnya. Nah, kira-kira berapa total cost of underpricing-nya? Kita bisa menghitung dari total jumlah sahamnya adalah 3 juta lembar. Kemudian harga saham naik menjadi $70, sedangkan harga yang dijualkan kepada masyarakat adalah $43. Sehingga kita bisa menggunakan konsep yang sama dengan mencari spread yang tadi yang sebelumnya. Kita kalikan ya. Nah, kita cari selisihnya. Harga sekarang $70 dikurangi dengan harga jual ke masyarakat $43. Kemudian kita kalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Sehingga kita memperoleh cost of underpricing-nya adalah $81 juta. Perusahaan yang akan melakukan IPO perlu mempertimbangkan flotation cost. Flotation cost adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat menerbitkan sekuritas baru atau melakukan pencatatan berupa IPO. Beberapa biaya spesifik yang masuk ke dalam flotation cost adalah misalnya adalah biaya penjamin emisi atau biaya underwriter, kemudian biaya legalitas, dan biaya registrasi. Setelah melakukan IPO, perusahaan bisa membuat opsi, yaitu dengan menambahkan equity ataupun utang. Nah, untuk penambahan equity bisa melakukan istilahnya adalah shares unit offering, yaitu berupa right issue ataupun berupa general cash offer. Untuk right issue, yaitu saham baru yang diterbitkan, itu ditawarkan hanya kepada stakeholder, yaitu yang saat ini memiliki kepemilikan saham perusahaan. Sedangkan untuk general cash offer, yaitu penerbitan saham baru kemudian menjual saham tersebut ke semua investor, Jadi tidak hanya untuk yang sudah memiliki kepemilikan saham sebelumnya. Sebagai contoh, seorang investor menggunakan haknya untuk membeli saham tambahan dengan harga $20 untuk setiap 5 lembar saham yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah, berapa nilai setiap lembar saham jika sebelumnya harga saham yang dimilikinya adalah $50 untuk setiap lembarnya? Nah, jawabannya adalah, untuk sebelumnya adalah pre-right issue, dia memiliki 5 lembar saham dengan harga $550 untuk setiap lembarnya, sehingga total nilainya adalah $250. Nah, setelah right issue, karena dia punya hak untuk membeli 1 lembar saham untuk setiap 5 lembar saham yang dimilikinya dengan harga $20 untuk setiap lembarnya, sehingga kalau kita akumulasi totalnya adalah $250 untuk 5 lembar dan $20 untuk 1 lembar, sehingga untuk 6 lembar saham yang dimilikinya totalnya adalah $270, sehingga kita bisa rata-ratakan harga rata-rata ataupun harga per lembarnya adalah 270 dibagi dengan total jumlah lembarnya adalah $6, sehingga diperoleh harga per lembarnya adalah $45. Untuk season offering yang kedua adalah general cash offer. Nah, di sini adalah istilah lain ataupun tambahan self registration, di mana tadi untuk general cash offer ini perbedaannya dengan right issue bahwa sejumlah saham yang ditawarkan itu tidak terbatas, artinya ditawarkan ke semua investor. Nah, untuk self registration ini adalah sebuah prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan satu kali registrasi untuk beberapa saham yang diterbitkan,
dengan jenis yang sama atau sekuritas yang sama ya. Nah, benefitnya apa saja? Yaitu yang pertama, biayanya lebih murah ya, karena tidak ada biaya tambahan jika melakukan penerbitan saham baru. Kemudian waktunya juga lebih singkat ya. Nah, mampu memanfaatkan ya kondisi ataupun waktu penerbitan pada saat market lagi menguntungkan ya. Yang terakhir adalah tambahan ataupun kondisi penjamin emisi yang kompetitif ya. Nah, opsi lain jika ingin menawarkan sejumlah saham tanpa melalui IPO, ada opsi yang namanya adalah private placement. Nah, ini memang tujuannya adalah untuk menghindari registrasi melalui sistem SIC ya, SEC. Nah, sebuah perusahaan bisa menerbitkan saham dan menawarkannya dalam bentuk security privately ya. Nah, untuk private placement ini penjualan sekuritas kepada sejumlah investor terbatas tanpa melalui penawaran umum ya. Apa saja keunggulan dari private placement? Yaitu tanpa adanya tadi ya, tidak melalui registrasi, melalui sistem SEC, kemudian biaya untuk private placement lebih rendah dibandingkan dengan proses IPO ya. Dan yang ketiga adalah kontrak dapat disesuaikan untuk setiap investor. Nah, apa saja kelemahannya? Yaitu tentunya adalah sulit bagi investor untuk menjual kembali kepemilikannya. Kemudian lender atau kita istilahkan di sini adalah investor sering ya mengajukan lebih tinggi untuk tingkat pengembalian atau return sebagai kompensasi terhadap risiko yang lebih tinggi. Nah, private placement tipikalnya yieldnya 0,5% lebih tinggi daripada jenis public issue atau IPO. Baik, sekian untuk topik kita pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca buku referensinya, yaitu dari Richard Burley berjudul Fundamentals of Corporate Finance edisi ke-7 tahun 2012. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.